kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah. Kelahiran Rasulullah SAW lahir di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal, tahun pertama terjadinya peristiwa gajah, dan 40 tahun masa kekuasaan Kisra Anushirwan. Hal itu bertepatan dengan 20 atau 22 April 571 Masehi. Sesuai dengan penelitian ulama besar Sulaiman Al-Mansurfuri dan ahli fikih Mahmud Pasha, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah SAW berkata, "Ketika aku melahirkan, dari vaginaku keluar cahaya yang menerangi istana Syam." Ahmad meriwayatkan suatu riwayat dari Al-Irbad bin Sariyah yang mendekati hal tersebut. Diriwayatkan bahwa kejadian-kejadian luar biasa sebagai tanda kenabian terjadi pada saat kelahiran. 14 tembok tinggi istana Kisra, Maharaja Parsi, runtuh. Api sesembahan orang Majusi mendadak padam, dan gereja-gereja di sekitar telaga sawah roboh setelah dilanda gempa. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, tetapi riwayat ini ditolak oleh Muhammad Al-Ghazali. Ketika lahir, ibunya memberi kabar gembira tentang kelahirannya kepada kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun kemudian datang dengan wajah gembira, lalu membawa cucunya ke Ka'bah. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, menamakannya Muhammad. Nama ini belum dikenal di kalangan orang-orang Arab dan menghitannya pada umur 7 hari, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Orang yang pertama kali menyusuinya setelah ibunya adalah Suaibah, mantan budak Abu Lahab. Suaibah menyusui Rasulullah dengan air susu anaknya yang bernama Masruh. Sebelum itu Suaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, dan setelah itu dia juga menyusui Abu Salamah bin Abdul As'ad Al-Makhzumi. Di tengah-tengah Bani Sa'ad, kebiasaan orang-orang Arab yang hidup di kota adalah mencari para ibu susu untuk menyusui anak-anak mereka. Tujuan mereka adalah menjauhkan anak-anak dari penyakit-penyakit peradaban untuk memperkuat fisik mereka, dan agar mereka mempelajari bahasa Arab yang fasih sejak kecil. Maka Abdul Muthalib mencarikan ibu susu untuk Rasulullah SAW. Rasulullah pun kemudian disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakhr, yaitu Halimah binti Abi Suaib, istri Al-Haris bin Abdul Uzza yang dijuluki Abu Habsyah, satu kabilah dengan Halimah. Saudara susu Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Al-Haris, Anisa binti Al-Haris, dan Huzzafah atau Jujmah binti Al-Haris. Dia adalah As-Saimah, julukan yang lebih populer dari namanya. Dia adalah orang yang mengasuh Rasulullah SAW, dan Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, anak paman Rasulullah SAW. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga pernah menyusu pada wanita dari Bani Sa'ad. Suatu hari, ibu susu Hamzah pernah menyusui Rasulullah SAW ketika beliau berada di sisi ibu susunya, Halimah. Jadi Hamzah adalah saudara susu Rasulullah SAW dari dua ibu, dari Suaibah, dari wanita Bani Sa'ad. Halimah telah menyaksikan keberkahan yang dilimpahkan Allah kepada Nabi SAW. Ibnu Ishaq berkata, Halimah menceritakan bahwa ia bersama suami dan anaknya yang masih menyusu pergi dari kampungnya dalam rombongan wanita-wanita Bani Sa'ad mencari anak-anak susuan.
Pada musim kering, Halimah berkata, "Aku keluar dengan mengendarai keledai putihku. Kami membawa onta kami yang sudah tua. Demi Allah, onta tersebut tidak mengalirkan air susunya setetes pun. Semalaman kami tidak bisa tidur karena bayi kami menangis terus karena kelaparan. Air susuku tidak dapat mengenyangkannya, dan onta kami pun tidak dapat memberikan air susunya. Kami hanya mengharapkan pertolongan. Lalu saya keluar dengan mengendarai keledaiku. Saya terus mengendarai sehingga keledai tersebut merasa kepayahan. Setelah tiba di Mekah, kami mencari anak-anak susuan. Setiap wanita dari rombongan kami ditawari Rasulullah SAW. Dia menolak tatkala dikatakan padanya bahwa anak tersebut yatim, sebab kami mengharapkan kebaikan dari bapak bayi tersebut. Kami mengatakan, yatim, apa yang akan diperbuat oleh ibu dan kakeknya? Sehingga kami pun tidak menginginkannya. Semua wanita yang bersama kami sudah mendapatkan anak susuan, kecuali saya. Setelah kami sudah siap untuk berangkat pulang, saya berkata kepada suamiku, "Demi Allah, saya tidak suka pulang tengah-tengah sahabatku. Demi Allah, saya tidak suka pulang di tengah-tengah sahabatku dengan tanpa membawa anak susuan. Saya akan datang kepada anak yatim tersebut dan akan saya ambil." Suamiku berkata, "Boleh saja, hal itu kamu lakukan. Semoga Allah memberikan barokah pada dirinya untuk kita." Selanjutnya Halimah mengatakan, "Aku pun mendatanginya dan mengambilnya. Tidak ada suatu pun yang mendorongku untuk membawanya kecuali karena tidak ada bayi lagi selain dia yang saya dapati. Setelah aku ambil, dia kebawa pulang ke rumahku. Tak kala aku letakkan di pangkuanku, aku berikan kepadanya air susu apa saja yang dia kehendaki dari puting susuku. Dia pun meminumnya sampai puas, dan saudara susunya ikut meminum juga sampai puas. Kemudian keduanya tidur. Sebelum itu kami belum pernah tidur bersamanya. Suamiku kemudian mendatangi onta tuan kami. Tiba-tiba air susunya penuh. Kemudian dia memerasnya lalu meminumnya, dan saya pun ikut meminumnya sampai kami merasa puas dan kenyang. Kami pun tidur pada malam yang penuh berkah tersebut." Halimah melanjutkan, "Pada pagi harinya suamiku berkata, 'Wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkati.' Saya pun berkata, 'Saya berharap semoga demikian.' Kemudian kami berangkat lagi. Saya mengendarai keledai sambil menggendong bayi tersebut. Demi Allah, keledaiku berjalan cepat sekali mendahului keledai-keledai teman-temanku, sehingga mereka berkata, 'Wahai anak Abi Zuhaib, tunggu kami, bukankah itu keledaimu yang biasa kamu naiki?' 'Ya, ini adalah keledai yang biasa aku naiki,' jawabku. Mereka mengatakan, 'Demi Allah, ia telah memiliki kelainan.' Kemudian kami tiba di rumah kami di perkampungan Bani Sa'ad. Tidak ada tanah dari bumi Allah yang lebih tandus dari perkampungan Bani Sa'ad. Namun setelah Rasulullah SAW bersama kami, kambing-kambing kami banyak mengeluarkan air susu. Kami memeras dan meminumnya, sementara orang-orang tidak dapat memeras air susu kambingnya walau setetes pun. Sehingga orang-orang yang hidupnya menetap di antara kaum kami mengatakan kepada para pengembalanya, 'Gembalakanlah di tempat anak Abu Zuhaib mengembala.' Kambing-kambing mereka mulai tidak mengeluarkan air susunya, sementara kambing-kambing kami banyak mengeluarkan air susu. Kami senantiasa memperoleh tambahan kebajikan dari anak sampai Rasulullah berumur 2 tahun. Setelah berumur 2 tahun saya menyapihnya. Meskipun umurnya 2 tahun,
Dia tidak seperti layaknya anak berusia 2 tahun. Pertumbuhannya lebih cepat daripada anak-anak yang lain. Kemudian dia kami bawa ke ibunya, sementara kami masih menginginkan untuk tetap tinggal bersama kami, karena kami melihat adanya keberkahan pada dirinya. Kami berbicara kepada ibunya, dan saya katakan kepadanya, saya meminta agar Anda tetap membiarkan anak ini hidup bersamaku, sebab saya khawatir dia terserang penyakit-penyakit yang ada di Mekah ini. Kami tetap berada di sisi ibunya sampai dia mengembalikan Rasulullah SAW bersama kami. Demikianlah Rasulullah SAW tetap tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad. Ketika berumur 4 atau 5 tahun, terjadilah peristiwa pembedahan dadanya. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril di saat beliau bersama anak-anak lainnya. Beliau dibawa pergi lalu dibaringkan, dibelah dadanya dan dikeluarkan hatinya. Dari hati beliau diambil segumpal darah hitam. Kemudian Jibril berkata, "Inilah bagian syaitan yang ada dalam tubuhmu." Hati beliau lalu dicuci dengan air zam-zam dalam sebuah baskom emas, kemudian diletakkan kembali pada tempat semula. Lalu dada beliau ditutup lagi. Sementara itu anak-anak yang bermain bersama beliau lari menemui ibu susunya memberitahukan bahwa Muhammad SAW dibunuh orang. Semua anggota keluarga mendatanginya dan mereka melihat Muhammad SAW dalam keadaan pucat. Kembali kepada ibu kandungnya. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, Halimah merasa khawatir terhadapnya, sehingga beliau dikembalikan kepada ibu kandungnya. Beliau hidup bersama ibu kandungnya sampai berumur 6 tahun. Untuk mengenang suaminya yang sudah tiada, Aminah berniat menziarahi kuburan suaminya di Yasrib, Madinah. Dia pun pergi dari Makkah menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama anaknya yang yatim, Muhammad SAW, pembantunya Ummu Aiman dan mertuanya Abdul Muthalib. Di sana dia tinggal selama sebulan kemudian pulang. Dalam perjalanan pulang, dia terserang suatu penyakit. Penyakit tersebut menyerangnya ketika masih di awal perjalanannya. Kemudian dia meninggal di Abwa, antara Mekah dan Madinah. Kembali ke pangkuan kakeknya. Abdul Muthalib membawa beliau ke Mekah. Perasaan kasih sayang Abdul Muthalib tumbuh tertuju kepada cucunya yang yatim, yang tertimpa musibah lagi karena kematian orang tuanya. Maka Abdul Muthalib lebih menyayanginya daripada anak-anaknya. Ibnu Hasyim berkata, di bawah Ka'bah diletakkan sebuah sofa untuk Abdul Muthalib. Anak-anak duduk di sekitar sofa tersebut menantikan kedatangannya. Di antara anak-anaknya itu tidak ada seorang pun yang duduk di atas sofa tersebut karena menghormatinya. Namun Rasulullah SAW ketika itu masih anak-anak datang dan duduk di atas sofa. Maka dia pun dicegah oleh paman-pamannya karena menghormati Abdul Muthalib. Tetapi melihat hal tersebut, Abdul Muthalib berkata, "Biarkan anak cucuku ini, demi Allah sesungguhnya dia itu memiliki suatu kelebihan." Kemudian beliau duduk bersama Abdul Muthalib di atas sofanya, dan Abdul Muthalib mengusap-usap punggungnya dan merasa senang atas perbuatan yang dilakukannya. Ketika beliau berumur 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia di Mekah. Sebelum kematiannya, Abdul Muthalib sempat berpesan kepada paman dan saudara kandung bapaknya, yaitu Abu Thalib, untuk memeliharanya. Di bawah pemeliharaan pamannya, sesuai dengan pesan Abdul Muthalib,
maka Abu Thalib bangkit mengurus keponakannya dengan sebaik-baiknya. Dia satukan keponakannya tersebut dengan anak-anaknya, bahkan lebih dia utamakan daripada anak-anaknya. Lebih dari 40 tahun Abu Thalib memuliakan dan melindungi beliau. Demi beliau, Abu Thalib menjalin persahabatan dan melakukan permusuhan dengan orang lain. Tentang hal ini akan kami paparkan pada bagian mendatang. Meminta hujan melalui beliau. Ibnu Asakir meriwayatkan melalui jalur Jalhamah bin Arfatah. Ia mengatakan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, lembah-lembah kering dan keluarga kami kelaparan. Mari kita meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak, yaitu Muhammad SAW, seolah-olah dia adalah matahari yang tertutup oleh awan dan dikelilingi oleh sumber-sumber air. Abu Thalib membawanya dan menyadarkan di Ka'bah, sementara anak tersebut berpegangan dengan jari-jari Abu Thalib. Pada saat itu tidak ada awan yang menggumpal di langit, tetapi awan pun kemudian datang dari berbagai penjuru. Lalu turunlah hujan yang lebat. Lembah-lembah memancarkan air dan tanah-tanah menjadi subur. Berkenaan dengan hal ini, Abu Thalib berkata, mereka berdoa meminta hujan melalui pribadinya, yakni pribadi Muhammad, seorang anak yatim yang tak berharga sebagai pelindungan bagi para janda. Pendeta Bahira. Tak kala Rasulullah SAW berusia 12 tahun, dalam riwayat lain ketika berusia 12 tahun 2 bulan 10 hari, beliau diajak oleh Abu Thalib untuk pergi berdagang ke Syam. Setelah tiba di Basrah, yaitu termasuk bagian dari Syam dan ibu kota Hauran, pada saat itu merupakan ibu kota negara-negara Arab yang berada di bawah pemerintahan Romawi. Mereka melewati seorang pendeta yang dikenal dengan nama Bahira, padahal namanya sendiri adalah Jarjis. Setelah rombongan berhenti beristirahat, Bahira datang menemui mereka dan menyambut mereka seperti layaknya tamu. Sebelum itu dia belum pernah menemui mereka, dan dia mengenal Rasulullah SAW melalui sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, Bahira berkata, "Ini adalah pemimpin seluruh alam. Ini akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Apa dasarmu mengatakan demikian?" Bahira berkata, "Ketika kalian turun dari bukit, seluruh batu dan pohon bersujud. Batu-batu dan pohon-pohon tersebut tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Saya pun mengenalnya melalui cap kenabian seperti buah apel yang terletak di tulang pundaknya, dan hal itu kami dapati di kitab-kitab kami." Kemudian Bahira menyarankan kepada Abu Thalib untuk membawanya pulang dan tidak mengajaknya ke Syam karena khawatir dijahati oleh orang-orang Yahudi. Kemudian beliau dipulangkan ke Mekah bersama sebagian pembantunya. Perang Fijar. Ketika Rasulullah SAW berumur 15 tahun, terjadi perang Fijar antara Quraisy bersama Kinanah dan Qais al-Ailan. Panglima Quraisy dan Kinanah dalam peperangan tersebut adalah Harb bin Umayyah karena kedudukannya di tengah-tengah mereka. Pada awal siang, kemenangan berada di pihak Qais, tetapi pada pertengahan hari, kemenangan berada di pihak Kinanah. Perang tersebut dinamakan Perang Fijar karena melanggar kehormatan tanah suci dan bulan-bulan haram, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Perang tersebut diikuti oleh Rasulullah SAW. Beliau membantu mempersiapkan anak panah untuk paman-paman beliau. Hilful Fudul. Akibat peperangan tersebut terjadilah Hilful Fudul, persekutuan kebajikan.
yaitu pada bulan Zulqaidah. Persekutuan tersebut disebut oleh beberapa suku Quraisy, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zurah bin Kilab, dan Bani Sa'im dan Bani Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an mengingat usia dan kedudukannya yang terpandang. Mereka bersepakat dan saling berjanji untuk mencegah terjadinya kezaliman di Mekah, baik kezaliman terjadi menimpa penduduknya maupun orang lain. Mereka akan membela setiap orang yang terzalimi sampai menerima kembali haknya. Persekutuan tersebut disaksikan oleh Rasulullah. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau bersabda, yang artinya, sungguh aku telah menyaksikan suatu persekutuan di rumah Abdullah bin Jad'an. Betapa senang hatiku menyaksikan hal itu. Seandainya setelah Islam datang aku diajak mengadakan persekutuan seperti itu, pasti kusambut dengan senang hati. Semangat persekutuan tersebut bertentangan dengan semangat kejahiliahan yang dibangkitkan oleh fanatisme kesukuan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa sebab yang mendorong terbentuknya persekutuan tersebut adalah seorang dari kabilah Zubaid datang ke Makkah membawa barang dagangan dibeli oleh Al-As, kemudian bin Wail As-Sahmi. Akan tetapi setelah mengambil barang yang dibeli tersebut, Al-As tidak mau membayarnya. Kemudian orang dari Bani Zubaid itu meminta tolong kepada sekutu Bani Adibdar, Bani Makhzum, Bani Jam, Bani Sam, dan Bani Adi. Namun mereka tidak menghiraukannya. Kemudian ia naik di atas bukit Abi Kubais dan mengalunkan syair-syair yang menggambarkan tentang kezaliman yang menimpanya dengan suara lantang. Ketika mendengar syair-syair tersebut, Az-Zubair bin Abdul Muttalib berkata, hal ini tidak bisa dibiarkan. Kemudian kabilah-kabilah yang disebutkan di atas berkumpul untuk mengadakan Hizbul Fudul. Mereka mendatangi Al-As bin Wail dan berhasil mengembalikan hak pedagang yang telah diperkosa oleh Al-As setelah mengadakan persekutuan tersebut. Kehidupan yang berat. Pada masa remaja, Rasulullah SAW tidak memiliki pekerjaan tertentu. Namun beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau pernah mengembalakan kambing. Beliau mengembalakan kambing-kambing tersebut di tengah-tengah Bani Sa'ad dan di Mekah, yaitu kambing-kambing milik penduduknya dengan upah beberapa kirat. Ketika berusia 25 tahun, beliau pergi ke Sam membawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya raya. Dalam pengelolaan perdagangannya, ia mempekerjakan kaum pria untuk menjualkan barang-barang dagangannya dengan memberikan kepada mereka sebagian dari keuntungan yang mereka peroleh. Quraisy adalah kaum pedagang. Ketika mendengar berita tentang Rasulullah SAW sebagai seorang yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia, Khadijah mengirimkan seseorang utusan kepada beliau menawarkan kesempatan kepada beliau untuk berdagang dan akan memberikan kepada beliau keuntungan yang lebih besar daripada yang telah diberikan kepada pedagang-pedagang yang lain. Dalam perjalanan dagang tersebut, beliau akan ditemani oleh pembantunya yang bernama Maisarah. Rasulullah SAW pun menerima tawaran tersebut. Kemudian berangkatlah beliau membawa barang-barang dagangan Khadijah dengan ditemani oleh Maisarah sampai tiba di Sam.
Pernikahan dengan Khadijah. Rasulullah SAW tiba di Mekah. Khadijah pun melihat amanat dan berkah pada hartanya, dan hal itu belum pernah dia lihat sebelumnya. Khadijah juga menerima laporan dari pembantunya Maisarah tentang hal-hal yang telah disaksikannya pada diri Rasulullah, yaitu tentang akhlak dan kejujuran beliau. Maka Khadijah berhasrat untuk menikah dengan beliau, padahal para pemuka Quraisy sangat menginginkan dirinya. Namun dia tidak menghiraukan keinginan mereka. Khadijah menyampaikan isi hatinya kepada sahabat karibnya, Nafisah binti Muniyah. Nafisah pergi menemui Rasulullah SAW untuk membuka jalan bagi beliau menikah dengan Khadijah. Beliau menyatakan kesediaannya, kemudian memberitahukan hal itu kepada pamannya. Kemudian mereka pergi menemui paman Khadijah untuk meminangnya. Setelah itu dilangsungkanlah perkawinan antara beliau dan Khadijah. Akad pernikahannya dihadiri oleh Bani Hashim dan pemuka-pemuka kabilah Mudlar. Pernikahan tersebut berlangsung 2 bulan setelah kepulangan beliau dari Sam, dan mas kawinnya berupa 20 ekor onta muda. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun, dan di tengah-tengah kaumnya Khadijah termasuk wanita yang terbaik dari segi nasab, kekayaan dan pemikirannya. Dia adalah wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW tidak menikah dengan wanita lain. Semua anak Rasulullah SAW hasil dari pernikahan dengan Khadijah, kecuali Ibrahim, anak pertamanya adalah Al-Hasim, sehingga Rasulullah SAW dijuluki Abul Hasim. Setelah itu lahir Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Abdullah diberi lakab At-Tabib dan At-Tahir. Seluruh anak lelakinya meninggal ketika masih kecil, sedangkan anak-anak perempuannya seluruhnya mengalami masa Islam. Mereka masuk Islam dan ikut berhijrah, namun meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafat Rasulullah SAW. Membangun Ka'bah dan masalah pengembalian keputusan. Membangun Ka'bah dan masalah pengembalian keputusan. Ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Sebab Ka'bah tadinya hanya tumpukan batu tingginya 9 hasta sejak masa Ismail. Pada saat itu Ka'bah belum memiliki atap, maka beberapa pencuri mengambil harta kekayaan yang ada di dalamnya. Di samping itu, Ka'bah sebagai pusaka purbakala semakin rapuh dimakan waktu, sehingga dinding-dindingnya banyak yang retak. 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW, Makkah dilanda banjir besar dan menggenangi Ka'bah sehingga hampir runtuh. Maka orang-orang Quraisy berpendapat perlunya merenovasi Ka'bah untuk menjaga kedudukannya sebagai tempat suci. Mereka bersepakat bahwa yang boleh ikut membangun hanya orang-orang baik. Pezina, rentenir, dan orang-orang yang zalim tidak boleh ikut membangunnya. Mereka takut untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi memulainya, dan orang-orang pun mengikutinya. Setelah melihat bahwa Al-Walid tidak tertimpa suatu pun penghancuran Ka'bah terus mereka lakukan sampai pada pondasi Ibrahim. Kemudian mereka dibagi-bagi kepada kabilah-kabilah, masing-masing memiliki bagian khusus.
Setiap kabilah mengumpulkan batu lalu memulai membangunnya dengan dipimpin oleh seseorang arsitek Romawi yang bernama Bakub. Tak kala pembangunan itu sampai pada peletakan kembali Hajar Aswad, mereka berselisih siapa yang berhak meletakkannya di tempat semula. Perselisihan itu berlangsung selama 4 atau 5 hari, dan perselisihan itu memuncak hampir menimbulkan peperangan di Tanah Suci. Perselisihan itu berhasil diselesaikan setelah Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengusulkan agar mencari penyelesaian dengan jalan menyerahkan keputusan atas persoalan yang diperselisihkan itu kepada orang pertama yang akan mendatangi Ka'bah melalui pintu masjid, dan yang mereka menyetujuinya. Atas kehendak Allah, orang yang pertama yang masuk melalui pintu tersebut adalah Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat beliau yang masuk, mereka mengatakan, "Inilah dia orang yang terpercaya kami, rela menerima keputusannya. Inilah dia Muhammad." Muhammad kemudian meminta selai kain. Setelah dihamparkan, beliau mengambil Hajar Aswad lalu diletakkan di tengah-tengahnya. Beliau meminta kepada seluruh kepala kabilah-kabilah yang berselisih untuk memegang tepi kain tersebut dan mengangkat serta membawanya ke tempatnya. Setelah sampai di tempat, beliau sendirilah yang mengambil dan meletakkannya di tempatnya semula. Itulah penyelesaian yang bijaksana, dan mereka pun merasa puas dengan hal tersebut. Pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu kekurangan biaya, sehingga mereka mengurangi bagian sebelah utara sekitar 6 hasta. Bagian inilah yang dinamakan Al-Hijr. Mereka meninggikan pintunya dari permukaan tanah agar dimasuki oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Setelah bangunan mencapai 15 hasta, mereka memberi atap di atas 6 tiang. Setelah selesai, Ka'bah menjadi bangunan yang berbentuk kubus, tingginya kira-kira mencapai 15 meter dari tanah, 10 meter atau 10,10 meter. Hajar Aswad terletak pada ketinggian 1,5 meter dari tanah tempat tawaf. Panjang sisi yang ditempati pintu dan sisi yang berhadapan dengannya 12 meter, dan pintunya terletak 2 meter dari atas tanah. Di bagian bawahnya sebelah luar dipagari dengan ruas bangunan yang tingginya sekitar 0,25 meter dan lebarnya 0,30 meter, dan dinamakan Said Rawan. Dan bangunan ini merupakan bagian dari dasar Ka'bah namanya. Namun orang-orang Quraisy meninggikannya. Sejarah singkat sebelum kenabian. Sesungguhnya Nabi SAW telah menghimpun dalam kehidupannya berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh berbagai tingkat kemanusia. Beliau adalah sosok manusia mulia yang memiliki pemikiran jernih dan pandangan yang lurus. Beliau telah meraih berbagai keberuntungan seperti kecerdasan, kejernihan pikiran, dan ketepatan sarana dan tujuan. Sikap diamnya yang lama beliau pergunakan untuk berpikir. Otaknya yang brilian dan fitrahnya yang bersih beliau gunakan untuk menelaah lembar-lembar kehidupan dan berbagai kondisi masyarakat. Beliau menjauhkan diri dari berbagai khurafat, kemudian bergaul dengan manusia atas dasar pemikiran yang jelas. Menyangkut persoalan yang baik, beliau ikut berpartisipasi di dalamnya, dan apabila tidak demikian, beliau menghadirinya. Beliau tidak pernah meminum khamar, tidak pernah memakan daging binatang yang disembelih atas nama berhala, tidak pernah menghadiri pesta-pesta yang diselenggarakan untuk berhala. Bahkan sejak masa perkembangan beliau menjauhi peribadatan-peribadatan yang batil tersebut.
sehingga beliau membenci hal itu dan tidak tahan mendengar sumpah dengan menggunakan nama Lata dan Uzza. Sudah pasti beliau dipelihara oleh Allah. Tatkala hatinya tergerak terhadap sebagian kenikmatan dunia dan ridho untuk mengikuti sebagian kebiasaan yang tidak terpuji, pertolongan Allah segera datang untuk mencegahnya. Ibnul Atsir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah kecuali 2 kali. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah. Setelah itu aku tidak pernah menginginkannya sampai Allah memuliakan aku dengan risalah. Aku pernah berkata kepada seorang teman yang mengembala bersamaku di Mekah, 'Tolong awasi kambingku karena aku akan masuk ke kota Mekah untuk berdagang sebagaimana para pemuda.' Kawan tersebut menjawab, 'Lakukanlah.' Lalu aku keluar. Ketika aku sampai pada rumah pertama di Mekah, aku mendengar nyanyian. Lalu aku berkata, 'Apa ini?' Mereka berkata, 'Pesta perkawinan fulan dengan fulan.' Lalu aku duduk mendengarkannya. Tetapi kemudian Allah menutup telingaku. Lalu aku tertidur dan tidak terbangunkan kecuali oleh panas matahari. Kemudian aku kembali kepada temanku. Lalu ia bertanya padaku, dan aku pun mengabarkannya. Kemudian pada malam yang lain aku katakan kepadanya, sebagaimana malam pertama. Maka aku pun masuk ke Mekah lalu mengalami kejadian sebagaimana malam terdahulu. Setelah itu aku tidak pernah lagi menginginkan keburukan." Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, ketika Ka'bah sedang dibangun kembali, Nabi SAW dan Abbas turut bekerja mengangkut batu-batu. Abbas berkata kepada Nabi SAW, "Taruhlah kainmu di atas pundakmu untuk melindungi dari batu." Kemudian beliau terjatuh dan matanya memandang ke langit, lalu tersadar dan berkata, "Kainku, kainku." Maka pamannya segera menutupkan kain tersebut pada tubuh beliau. Dalam riwayat lain dikatakan setelah itu aurat beliau tidak pernah terlihat lagi. Di tengah-tengah kaumnya, beliau memiliki kelebihan dari segi akhlaknya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling ramah, paling santun, paling jujur, paling lemah lembut, paling bersih jiwanya, paling bagus amalannya, paling tepat janji, dan paling amanah. Sehingga oleh kaumnya beliau diberi gelar Al-Amin, karena pada dirinya terhimpun berbagai sifat mulia dan menyenangkan. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, beliau membantu orang yang lemah, menolong orang yang sengsara, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran.